Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman dan sahabat. Hari ini kita akan berdiskusi seputar pernikahan berbasis demografi, ya. Kepuasan pernikahan berbasis demografi itu mengindikasikan bahwa sebuah pernikahan itu akan memiliki dampak kepuasan terhadap pasangannya. Tapi kali ini kita akan menganalisisnya berbasis demografi, yaitu aspek primordial kesukuan. Ada banyak suku di Indonesia dan kita ini fokus di wilayah NTB. Ada suku Sasak, ada suku Samawa, ada suku Bojo, ada juga suku pendatang dari Bugis, Jawa dan Bali, dan bahkan dari Arab, ya. Nah, jadi ini penting kita perhatikan di era kontemporer ini ketika semakin rentannya ketahanan keluarga berkaitan dengan kepuasan pernikahan. Apakah pernikahan itu hanya dihitung dari ukuran-ukuran material, tapi lebih dari itu mitsaqan ghalidha, ikatan yang kuat yang di sana di dalamnya faktor spiritual memegang peranan penting, dan itu bagian dari ibadah dalam ajaran Islam. Kita akan diskusi lebih lanjut. Siapa yang mau berkomentar disilahkan, ya. Sudah banyak yang hadir ini. Oke, ini bersama akhlak, ya. Ya, saya Muhammad Arfin Zuhdi bersama ini dosen muda dari UIN Mataram. Siapa? Diki Wahyudi, dan calon dosen juga. Siapa deh? Hendy Aldian. Ya, teman dan sahabat Muhammad Arfin Zuhdi bisa bergabung, yang sudah bergabung, mari menyimak, mungkin bisa menginspirasi. Bagi yang masih jomblo, ingatlah pernikahan itu long life, ya, bukan limit edition, bukan kayak mut'ah, ya, nikah mut'ah, tapi ini nikah dunia akhirat, ya. Oke, kita akan lanjut. Kita langsung bincang-bincang santai lah. Nanti diperdalam dengan diskusi lebih. Silahkan, siapa yang memulai dulu? Pak Aldian atau Diki, Prof. Diki, ya. Mungkin yang mulai nih. Oke, ya, silahkan Pak Diki. Penelitian. Jadi terkait dengan pernikahan, ya. Tadi sudah dibahas tentang pernikahan. Tentu dalam sebuah pernikahan itu kita menginginkan harmonisasi atau kepuasan pernikahan. Itu yang menjadi salah satu target orang menikah. Itu dia ingin puas dalam pernikahannya. Tapi kita tidak pernah berpikir bagaimana caranya meraih kepuasan itu. Ternyata dalam penelitian terbaru saat ini yang sedang kita garap, itu kepuasan pernikahan itu dapat difaktori atau dapat dipengaruhi oleh beberapa faktor yang sering disebut dalam ilmiah itu faktor demografis itu sendiri. Nah, ada banyak sekali faktor demografis yang kita angkat di sini. Kurang lebih ada 10 faktor demografis yang kita angkat. Jadi dari 10 faktor demografis itu ternyata berdasarkan hasil penelitian statistik yang sudah kita lakukan, itu dengan pendekatan kuantitatif di lapangan, itu kita mendapatkan data yang kita temukan itu dari 10 itu dari pendidikan, kemudian dari jenis kelamin, selanjutnya dari pekerjaan, pendapatan, dan lain sebagainya. Ternyata ada 3 saja yang berpengaruh, Pak Prof. 3 saja yang berpengaruh, dan ini mungkin nanti kita minta tanggapan dari Pak Prof. Itu terkait dengan sekiranya kenapa dia bisa berpengaruh gitu, sedangkan yang lain itu tidak berpengaruh gitu. Karena ini kita ingin menggali secara kualitatifnya setelah kita menggali secara kuantitatifnya. Nah, itu yang pertama yang berpengaruh itu adalah suku. Ternyata berdasarkan data yang kita temukan, suku itu berpengaruh terhadap kepuasan pernikahan. Dan kita temukan di NTB ini ada beberapa suku seperti suku Sasak, suku Semawa, suku Embojo, suku pendatang tadi seperti suku Bugis, suku Jawa, sama suku Bali. Dan tadi suku Arab juga, itu kan pendatang. Dan ternyata keberadaan suku ini juga memberikan kontribusi kepada kepuasan pernikahan itu. Nanti mungkin berikan tanggapan terkait dengan apa sih yang menjadikan suku, latar belakang suku ini bisa memberikan pengaruh
menurut perspektif dari orang yang ahli pada bidang itu, yaitu Bapak Prof sendiri gitu kan. Nah, mungkin berikan langsung tanggapan Bapak Prof, nanti kita pindah ke faktor demografis yang kedua gitu. Oke, baik. Yang menarik ini ya, bahwa kepuasan pernikahan hasil penelitian kuantitatif itu menghasilkan kepuasan berbasis suku. Suku yaitu etnis, dan etnis di sini etnis Sulawesi Bugis ya. Tepatnya suku Bone atau apa? Di penelitian itu suku Bugis. Bugis saja ya. Oke. Jadi dengan presentasenya paling tinggi 91%. Ya, persentase suku Bugis 91% indeks kepuasan pernikahan. Nah, jadi kalau ditanya tentang suku Bugis, karena kita suku Sasak, secara detailnya mungkin nggak bisa memahami culture, kemudian pernik-pernik budaya di mereka. Ya, nanti mungkin bisa dikonfirmasi langsung ke ahlinya atau langsung orang Bugis nanti. Itu penelitian base seperti itu, ada cross check, triangulasi dan lain sebagainya. Oke, tapi sependek pengetahuan saya, panjang pengetahuan saya beberapa kali memang sudah berkunjung ke Bugis ini, Boni. Mungkin 3 kali ya. Bahkan saya sampai ke Makassar, sampai ke ujungnya itu di namanya Kendari Kolaka. Kebetulan Kolaka itu ada bibi saya menikah dengan orang sana, orang Bugis juga, orang Bugis di Kolaka Kendari itu. Saya melewati itu lewat hutan maksudnya. Ingat saya 2010 itu saya dari Makassar, dari asrama haji, kebetulan jadi panitia Muktamar Nahdlatul Ulama PBNU Muktamar ya. Jadi waktu saya main di Jakarta posisinya main-main ke sana nih. Bukan, jadi panitia pusat. Jadi karena saya dulu dosen di UIN Syarif Hidayatullah Jakarta. Sebelum pindah ke sini. Jadi saya di sana dan saya jadi panitia inti lah. Kebetulan saya jadi wakil sekretaris Lembaga Bahsul Masail dulu di PBNU. Nah, akhirnya kita masuk tim yang dikirim pertama sebelum hari H, seminggu sebelum hari H sudah harus stay di Makassar. Nah, saya manfaatkan itu mengunjungi bibi saya yang dari Gubuk Penarage Mataram itu, karena menikah di Kendari, saya lewat hutan pakai travel lah. Terus nyebrang dari namanya tuh Siwa namanya, kalau nggak salah kayak nama orang India gitu ya. Dewanya gitu. Dari Siwa itu selat, kayak selat ini Foto Tano ke Kayangan. Selat Kayangan ke Sumbawa. Iya, dari Lombok ke Sumbawa lah. Nah, itu jadi dia nyebrang seperti itu pakai kapal cepat. Nah, itu intinya, itu yang pertama. Kemudian yang kedua ada FKVT teroris itu di sana, dan ada kegiatan waktu terakhir waktu kegiatan mau pindah institusi YIN ke UIN itu, karena UIN Makassar lebih dulu, saya jadi waktu itu sekretaris namanya konversi YIN ke UIN itu. Saya berkunjung ke Makassar, jadi 3 kali saya ke sana, dan yang saya dapatkan orang-orang Bugis itu adalah pertama memang secara kultural dan spiritual mereka kuat. Nah, jadi kuat memegang nilai-nilai agama dan adat. Dan saya sempat bertanya beberapa ke orang Makassar berkaitan dengan pernikahan mereka. Pernikahan mereka itu ditandai dengan uang panai namanya. Uang panai yang sangat tinggi. Nah, itu kalau mau menikah harus menyiapkan uang panai dan segala hal untuk resepsi itu dengan jumlah yang cukup besar, sangat besar, bahkan apalagi untuk golongan-golongan adat tertentu. Nah, ini satu hal ya, implikasinya adalah pernikahan berarti dalam konteks masyarakat Bugis adalah pernikahan yang di samping sebagai nilai agama, budaya itu pernikahannya itu memang mahal dan harus selamanya. Memiliki
pasangan everlasting time ya. Waktu yang lama bukan sebentar. Dia jadi serius. Jadi time ya. Iya, bukan short time, dia long time. Jadi waktu yang lama karena modal itu kan juga besar. Nah, itu berarti mereka lahir batin sudah siap. Sudah siap ya. Dan secara umum masyarakat Bugis orang kaya-kaya, tajir. Jadi memang tidak masalah uang iya, panainya berapa. Enggak masalah. Itu ya yang jadi dari sana kita bisa menganalisis bahwa pernikahan yang dilakukan dengan modal yang besar, dengan niat yang kuat, yang tulus, itu akan membawa implikasi kepuasan pernikahan. Logis saya kira itu ya. Nah, sementara kalau kita bandingkan dengan suku Sasak, maharnya sandal jepit. Nah, dalam kasus tertentu ini implikasi saya. Kebetulan yang sandal jepit itu di desa saya. Nah, makanya ampun nih, mohon maaf ini karena saya juga suku. Apa kita ini Prof terlalu meremehkan atau memang itu bagian dari kemampuan kita atau budaya kita di Sasak ini? Saya kira kemampuan kita enggak sih. Kita mampu. Tapi kita senang menganggap itu sebagai suatu yang tidak ada kimahnya. Kimah itu penting ya. Rasulullah tahu sendiri kan berapa maharnya coba. Jadi kita mau cari yang gratisan, yang murah, hasilnya begitu. Makanya saya sangat setuju kalau orang kalau kuliah atau menuntut pendidikan itu mau cari yang gratisan aja nggak ada barokah ilmu. Kita harus struggle. Bayar ya. Bahkan orang-orang dulu itu dicari gurunya, dikasih apapun yang diminta. Iya, dikasih hadiah, dikasih penghargaan buat orang yang mentransfer ini. Ini penting ini. Jadi saya sampai itu orang tua saya bangun rumah katanya, di rumah ini dikasih emas di atasnya katanya. Kok begitu? Supaya ada kimahnya katanya. Waktu saya buat rumah, saya cari emas, saya taruh di pusuknya, di atapnya itu, sama tukang, tolong masukkan emas supaya ada kimahnya. Penting. Semua itu bukan artinya apa-apa supaya ada nilainya. Kalau bernilai kita akan memperjuangkan, jaga ya, sampai darah. Oke, paham. Ketemu apa namanya poinnya, poin pentingnya. Jadi ya di sini sebenarnya Pak Prof ya, poin pentingnya sebenarnya itu adalah bagaimana cara si calon pengantin itu berkorban sebelum melakukan pernikahan itu. Betul. Seperti orang Bugis itu pengorbanannya besar sehingga mereka juga tentu sudah siap secara mental dan psikologi sehingga kepuasan pernikahan didapatkan. Tapi di sini Pak Prof, apakah tidak kontradiktif dengan hasil penelitian yang di samping suku gitu? Ada di sana itu pendapatan sama pekerjaan. Ternyata pendapatan dan pekerjaan itu tidak berpengaruh sama kepuasan pernikahan itu gitu. Tidak berpengaruh di sana. Apakah dia tidak kontradiktif sama yang tadi itu yang dilihat dari sisi ekonomi atau finansialnya? Kan orang-orang yang mampu mengadakan pernikahan yang demikian kan orang yang finansialnya baik gitu, yang mampu gitu. Nah, seperti apa nih pandangannya? Panai itu satu sisi itu menghargai perempuan dan keluarganya. Satu hal itu. Merasa dihargai kan anaknya yang sudah diasuh kemudian dikasih dengan mahar yang signifikan, itu akan membawa efek psikologis bagi keluarga itu. Nah, terus kenapa kok tidak berpengaruhnya faktor ekonomi dan pendidikan? Nah, kalau sudah secara psikologis mereka sudah merasa enjoy, merasa nyaman, comfort dengan pasangannya karena di awal dia sudah memberikan perhatian yang bagus, maka no problem, dia sudah siap lahir batin kan. Mau kondisi apapun rata dulu dia akan terima karena itu totalitas. Makanya awal itu adalah sama dengan niat kan. Semua diawali dengan niat. Kalau niat al umur bima qasidiha. Ini kaidahnya. Jadi kalau awalnya sudah maunya main-main, dia bau menggampangkan sesuatu. Ujungnya itu. Tapi kalau sudah sering ini ibadah, kita memberikan yang terbaik. Makanya Rasulullah kan menyebutkan bahwa wa qul malu fasayarullahu amalakum wa rasuluhu wal mu'min. Bekerjalah dengan terbaik pekerjaan, maka Allah, Rasul dan orang mukmin akan melihat output
produk hasilnya. Nah, Benar. jadi kalau kita lihat pernikahan ini adalah ibadah. Nah, ibadah apalagi ini dengan sesama manusia. Wah, minallah hablum minannas masuk. Keturunan macam-macam. Nah, udah dulu dengan bukan artinya ya semua harus dipersiapkan, bukan dengan dengan baik dan lain sebagainya, semua akan baik antar hubungan kekeluargaan. Makanya di Bone itu, di masyarakat Bugis, pamali orang membawa lari. Iya. Ini kontradiksi dengan budaya kita. Ini saya dalam tanda petik saya pernah mengkritisi budaya suku saya ini. Memaling ini sangat dalam keadaan sangat tidak menghargai perempuan. Ada terjadi kata kompli di situ. Karena ajaran kita Islam kan khitbah. Semua itu harus bermula dengan walinya. Kenapa walinya tidak tahu, kemudian terjadi peta kompli? Ini yang harusnya penelitian saya menyembuhkan, dan ini kemudian banyak tokoh-tokoh adat melakukan pertanyaan. Ya silahkan saya buka diskusi undang, kita diskusi. Artinya penelitian saya di Bengkel ya. Di Bengkel Tuan Guru Saleh Hambali Al-Mukarram itu melarang orang Bengkel itu merari ya. Cara merari, memaling, ya, membawa lari dan tanpa sepengetahuan walinya. Itu katanya itu warisan Bali. Iya, ini penelitian saya, buku saya itu di Merari Wajah Sosial Masyarakat, karena Bali, orang-orang Bali itu pernah menjajah Sasak. Nah waktu itu ceritanya kan dia mau ngambil gundik orang-orang Sasak, perempuan Sasak, terus sama orang tuanya pelayan hadi itu, pelayan lari pelayan dibawa, suruh bawa lari misalnya semeton ke sepupunya atau apa, supaya nggak dijadikan gundik orang Bali. Itu asal masnya. Dulu papuk baluk kita katanya, kata narasumber yang kan saya banyak cek dulu, cross check dulu. Orang tua Sasak itu cara pernikahannya itu dengan berlaku meminta, bukan memaling. Berlaku kemudian tepedait, dipertemukan, dijodohkan, melamar. Iya, di orang tua pedait anak, dipertemukan. Anak sama artinya dijodohkan antara keluarga atau berlaku. Nah, terus yang ketiga ada teperondong, kemudian ada memaling. Nah, memaling ini kok yang populer jadi juga. Nah, itu dipegang teguh sama masyarakat, dan ini implikasinya satu hal analisis di buku itu saya jelaskan bahwa memaling itu berimplikasi pada sering terjadinya kawin cerai. Mengambilnya aja dengan cara, apalagi nanti implikasinya itu. Dia bisa memaling orang, insya Allah. Nah, ini implikasinya madornya besar. Ya, darul mafasid muqaddamun ala jalbil masalih. Harus kita bersuara untuk itu ya. TGB kemarin sudah komentar juga itu. Jadi mari tokoh-tokoh adat atau siapa itu, mari kita kembali ke asal jati diri orang Sasak itu, yang spiritual, yang agamis ya. Ya mari kita jadikan Al-Qur'an, hadis, para sahabat, para tabi'in untuk mereformasi. Kalaupun misalnya memaling ini masih dipertahankan, harus diberi nuansa nilai-nilai Islami. Misalnya apa? Saya tawarkan begini. Kalau dia mau mengambil, memaling, membawa lari anak orang, yang membawa lari itu harus sesama perempuan, nggak boleh dia. Iya, supaya nggak terjadi ikhtilat. Itu sudah menghindari faktor pikirnya. Nah, yang calonnya, suaminya ini, yang menikah ini harus dia dia stay di rumah, nggak boleh ikut-ikutan. Waktu proses penyeboan juga dia nggak boleh terjadi interaksi. Nggak boleh ketemu sampai ada akad. Nah itu baru kena. Jadi di penyeboan, misalnya keluarga jangan campur sama laki-laki itu pertama. Terus cepat sejati selabarnya, cepat diambil wali. Jangan sampai juga dalam proses pengambil wali ini sering terjadi proses namanya, saya istilahkan itu min akdin nikah ila akdit tijaroh. Dari akad nikah tadinya itu menjadi akad jual beli. Soalnya apa pisu ke macam-macam. Ya karena baik tanah ke macam kan. Nah itu terjadi peta kompli. Iya. Jadi
Jadi sangat ini membawa, saya bilang tokoh-tokoh itu, ya Allah, jadi mari kita berpikir coba, kalau mau adat ini kita lestarikan harus menjadi adat muhakamah, dimasukkan nilai-nilai Islam, nilai-nilai agama, nilai-nilai yang ma'ruf, yang muhakamah, sehingga itu bisa menjadi sebuah adat yang bisa kita pertahankan, dimodifikasi. Nah, itu setelah akad baru kemudian baru bertemu dan berkumpul sebagaimana layan. Dan proses lanjutannya misalnya nyongkolan juga problematis sekarang kan. Jadi banyak orang yang merasa dirikan, dan karena konten di dalam nyongkolan itu dia pakai gendang belek. Terus ada banyak joget-jogetan, terjadi ikhtilat, mabuk-mabukan, Allahu Akbar, dan melanggar waktu-waktu sholat. Banyak mudorotnya lebih besar, belum jalan. Jadi bagaimana itu dimodifikasi supaya meminimalisir anasir-anasir kesalahan-kesalahan itu. Dan kalau bisa saya usulkan ya balas onas naeng saja. Ya, balas onas naeng itu ya kunjungan balik, balik keluarga inti. Ya, itu. Nah, nanti kan kalau mau siar, mau iklan pernikahan itu kan ada roh tahu kan. Bukan begawainya. Ini Lombok Timur bikin macet, kemudian ini Mataram bererot-erot. Nah, ini coba dipikirkan. Ya bukan saya senang ada. Bukan menolak. Tulisan saya banyak tentang adat, tentang budaya. Bagaimana saya mau membuat revitalisasi terhadap budaya itu supaya bisa budaya itu menjadi al-adah muhakamah. Ya. Jadi itulah intinya. Oke, nah Prof, selanjutnya ini kan tadi sudah Prof sampaikan ya terkait dengan bahwa ketika kita melaksanakan proses pernikahan itu dengan cara membaling, nah itu dampak negatifnya atau mudaratnya lebih banyak daripada proses melamar misalnya. Dan itu terkonfirmasi dari penelitian ini ya, yang menganggap bahwa proses lamaran itu memang lebih indeks kepuasannya lebih tinggi daripada orang yang memaling itu ya. Nah, kemudian yang pertanyaan selanjutnya ini terkait dengan ya, dan itu sudah dijawab sama Prof tadi ya. Secara tidak langsung semuanya dijawab semuanya. Jadi 1/3 pertanyaan yang mau kita ajukan, tetapi 1 jawaban itu mengcover semuanya. Cuman pertanyaan yang ini yang terkait dengan wilayah ya. Wilayah terkait dengan wilayah ini yang berpengaruh terhadap indeks kepuasan pernikahan. Nah, di hasil penelitian ini kan menemukan bahwa indeks kepuasan ketika di wilayah ini, misalnya orang yang dari Sumbawa Barat nikah sama orang Sumbawa Barat itu lebih indeks kepuasannya lebih tinggi ya, dibandingkan orang yang Lombok Tengah dengan Lombok Tengah. Atau misalnya dibandingkan dia cross, misalnya orang Sumbawa dengan orang Lombok misalnya, itu gimana menurutnya Prof itu? Apakah harus memang samawa terus Mbojo sama Mbojo, atau dari hasil kami ini lebih tinggi yang Sumbawa Barat sama Sumbawa yang lebih tinggi? Atau yang lagi Pak Prof. Itu tadi secara indeks kepuasan pernikahan masing-masing wilayah. Nah, kalau secara generalitas itu ternyata juga asal kabupaten atau wilayah ini berpengaruh juga kepada kepuasan pernikahan secara umum. Artinya secara umum kalau digabung semua data ini, itu statistiknya berbicara bahwasanya dia berpengaruh. Nah, secara masing-masing wilayah itu ternyata yang paling tinggi, sebagaimana tadi kata peneliti bahwasanya yang paling tinggi adalah Sumbawa Barat gitu, disusul dengan beberapa wilayah. Nah, kenapa nih? Secara generalitas seperti itu, secara spesifik seperti itu. Ya. Secara umum orang kan lebih senang kepada persamaan-persamaan. Aspek-aspek persamaan itu sebagai modal sosial dan modal individual dalam membangun sebuah bahtera rumah tangga. Jadi orang yang memiliki kesamaan, misalnya wilayah geografis, kesamaan hobi, kesamaan minat, kesamaan pendidikan, itu akan menyatukan orang secepat. Soalnya orang biasanya berpikir nggak mau ribet,
tahu culture macam-macam. Culture terus harus belajar belajar lagi, menyamakan visi dan misi. Itu bagi orang yang ya bagi orang yang suka kenyamanan. Tapi kalau orang orang yang bertipe petualang, adventure, mau mencoba, meluaskan keluarganya, meluaskan. Orang Sasak itu namanya, saya ingat ada itu juga keanehan orang Sasak itu. Mau nikah sama sewilayahnya. Nah ada orang Sasak itu punya prinsip pegaloh bumi paer, pegaloh bumi paer. Jadi perluas kaum kerabat di mana saja. Nah, kalau saya pegaloh bumi paer itu, makanya kenapa saya banyak menulis tentang adat dari dulu. Waktu telu saya tulis terus itu, bahkan waktu telu itu diapresiasi oleh Ford Foundation, diterbitkan, kemudian diberi dana beasiswa saya dari Ford Foundation, dari funding dari Amerika, karena keunikan di dalamnya waktu telu. Kemudian Merari ini juga ada dulu funding dari Win Saripati itu, mereka kaget. Kemudian pegaloh bumi paer itu yang menyebabkan saya berpikir memang jadi saya orang Sunda. Jadi nggak mau menikah sama orang bukan ya, karena ada prinsip itu. Bumi paer. Jadi nggak mau comfort zone, apalagi yang dekat-dekat, apalagi sesama desa gitu. Sesama desa tahu ke Mesim Godi. Tahu ada virus apa bisa ketahuan nih, napi bisa ketahuan. Iya, tahu kan mekedeak apa. Nah, jadi saya itu berpikir, karena saya senang merantau. Dulu di Jember aliyahnya, kemudian langsung ke Jakarta, Win, kemudian S3 sana, menikah dengan orang Sunda, kemudian hampir provinsi di Indonesia ini sudah, kecuali ya Papua sama beberapa wilayah yang timur sampai kalau Aceh sama sudah, Maluku belum. Nah, kalau di luar negeri saya udah mulai, kalau Asia itu ya Mekah, Madinah, Malaysia, Singapura sama Thailand. Kemudian di Eropa itu ke Prancis, Belgia, Amsterdam, Australia, Melbourne, terus Afrika itu Maroko sama Mesir. Itu saya berpikir bumi Allah ini luas, dan saya harus minta pada Allah, ya Allah, saya ingin menjelajahi bumi yang luas ini. Ya Allah, Allah masturja, ya Allah atur saja. Pendek doanya. Kalau masturja, ya Allah atur saja. Nah itu saya berdoa di Multazam ya. Ya Allah, bumimu luas, baru ya Allah. Bagaimana cara? Sanad doanya dari mana nih Pak? Mungkin bisa dibiasakan. Allah masturja. Iya. Setelah doa banyak, Allah masturja, ya Allah atur saja. Bagaimana? Ya itu saya buktikan. Bukan saya banyak uang, tapi ada ide ya, ide terutama dari literasi, nulis, kemudian kirim conference di Thailand, saya diundang kan, kemudian ada orang yang pingin ikut karena belum pernah ke Thailand, ya bilang, terus apa syarat? Begaan jauh ompong, oh siap, nah ini ada sponsorship kan, jalan kita, terus kemarin ini ada aja, saya ke Perancis, saya diundang langsung, saya waktu teroris, saya nulis teroris tentang Lombok, Pulau Seribu, masjid yang pantainya indah, alamnya bagus, pantainya indah sebelum gempa, macam-macam kan. Deman, ayo, ya. Nah itu terus saya kirim, ternyata diundang dari Prancis. Nah karena siapa yang kita ajak MUI. Nah akhirnya berangkat kita sama anggota DPR. Nah, mereka kan itu kolaborasi seperti beruang semua. Iya beruang jadi ya alhamdulillah, itulah cara-cara cerdas untuk mensiasati bagaimana. Tapi Allah memberi petunjuk setelah bilang Allah masturja ya atur. Ya poinnya kita dapat terkait dengan penjelasan Niki, apalagi terkait dengan wilayah tadi itu satu itu prinsipnya itu adalah peluas bumi paer. Pegaluh bumi paer. Pegaluh bumi paer. Prinsip orang Sasak, jarang mau orang kan, bisa kawin silang itu biasa. Nah dalam teori antropologi, orang-orang yang kawin silang itu biasanya lebih cerdas.
Oh. Iya, karena dia membawa gen-gen ini. Iya, iya. Nah, itu kombinasinya. Coba lihat aja. Kawin silang orang Sasak dengan orang Arab ganteng-ganteng. TKI TKW itu. Iya, iya, iya. Iya, atau ada Sesama kita kan jalan-jalan sedikit. Iya. Ada dengan bule-bule ini kan bagus-bagus keturunan. Iya, iya, Nah, iya. orang yang makanya di Barat itu saya pernah ada seminar itu. Kalau orang yang homogen, yang satu suku, kemudian itu apa namanya bahasa Sasak kan? Nikahnya. Iya, iya udah ngupek-ngupek lah itu menu-menu doang lah kan, nggak ada perubahan secara mental, secara kebudayaan, secara pikiran. Nah, jadi bagaimana kita ini kepuasan itu memang kalau puas secara pendidikan kuantitatif ya itu puas, ya itu aja karena nggak mau ribut, nggak mau banyak belajar. Nah, kalau orang yang tipe-tipe petualang, tipe-tipe yang suka tantangan itu biasanya mencari ya pernikahan ini kita saja berbeda, laki perempuan perlu sama-sama belajar. Nah itu. Oke, poinnya di sana ya. Oke. Insyaallah pemahaman akan keberagaman niki juga penting juga di sana. Insyaallah mungkin itu saja Prof yang ingin tanyakan nih, konfirmasi terkait dengan penelitian yang sudah kami lakukan. Terima kasih banyak atas informasi dan ilmunya di sore hari ini. Semoga peninggi tetap panjang umur dan Allah masturja. Allah masturja. Allah atur saja. Ya atur. Allah atur saja Iya. progresi. Ya Allah, belum ada kopi yang diatur ini. Ya, ada singkat pertemuan kita ini tapi padat Ya banget. alhamdulillah. Saya baru tahu ini filosofi orang Sasak yang Saya orang Sasak asli aja baru tahu. ada kalau bumi payar itu. Dan kita juga dapat doa itu kan. Iya, ijazah doa itu. Emang berbeda kalau kita biasa sama profesor. Iya, betul. Alhamdulillah. Berkah. Terima kasih banyak Prof. Sekali lagi kita banyak. insyaallah kita nanti bikin kita ketemu kembali di lain kesempatan ya. Oke. Kami pamit berdua. Siap. Sekalian kami untuk mengunjungi ke Pak Dekan FTK sekarang. Oke. Siap. Izin. Salam sama Prof Adi. Terima kasih banyak. Allah. Izin. Nggih. Itu anunya Hah? nabi namanya Apa? agar bisa kita kunjungi. Oh ya, kalau di TikTok Muhammad Harfin Zuhdi nggak pernah ganti lagi. Alamatnya di mana? Di TikTokin. Oh, Nah, kalau ada di Facebook, ada di YouTube juga. Oh ini S2. Oke, alhamdulillah. Sudah? Tugas. Oh tugas. jadi Oke. ada kecelakaan. Siapa? Bapak. Allah Akbar. Itu ada nabrak dari belakang, Terus? lari dia pak. Subhanallah. Tapi nggak masalah ya? Nggak Nggak masalah. ada. Cuma mau wilayah yang Allah. penyot. Oke. Terima kasih Oke, banyak ya. Sukses. Terima kasih banyak. Assalamualaikum. Salam. Pak Syakur saja sama Oke, bersyukur sama Pak Kadir. Pak Kadir ya. Oke. Dia juga kirim tulisan ya. Iya. Lagi belum respon tadi. Tulisan artikel. Iya. Kamu dia kirim juga.